Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Winarti. Untuk hari ini kita akan belajar tentang matematika kelas 12. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini akan lebih mudah dipahami dan kelak bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita masih akan membahas tentang percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian. Seperti yang Ibu katakan kemarin bahwa pada bab percobaan, ruang sampel, dan peluang kejadian, kita akan membahas 3 pokok bahasan ya. Yang pertama, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ini sudah Ibu bahas pada pertemuan yang kemarin. Untuk hari ini, kita akan belajar yang kedua, yaitu tentang peluang suatu kejadian. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya, nanti akan Ibu sampaikan tentang frekuensi harapan. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Peluang kejadian A itu dapat dihitung dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan PA itu sama dengan peluang kejadian A, kemudian NA itu banyaknya anggota dalam kejadian A, sedangkan NS itu banyaknya titik sampel. Kemudian peluang suatu kejadian itu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau ditulis 0 kurang dari atau sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. PA sama dengan 0 itu disebut kejadian yang mustahil. Kemudian kalau PA-nya sama dengan 1 itu disebut kejadian yang pasti. Jadi ketika kalian mengerjakan soal peluang, pasti nanti jawabannya antara 0 sampai dengan 1. Dia tidak mungkin bernilai negatif atau misalkan peluangnya 2 seperti itu nggak ada ya. Ibu ingatkan sekali lagi, nanti jawabannya itu antara 0 sampai dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ibu punya beberapa contoh ya. Yang pertama ini, dalam pelemparan sebuah dadu, berapakah munculnya gambar burung Garuda? Peluangnya sama dengan 0 karena itu merupakan kejadian yang mustahil ya. Dalam dadu itu kan adanya angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya. Hanya ada angka itu, tidak ada burung Garuda. Makanya peluangnya sama dengan 0 karena itu tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, berapakah peluang seseorang akan meninggal dunia? Ya. Jawabannya 1 karena itu sudah merupakan kejadian yang pasti terjadi karena setiap orang itu pasti akan meninggal dunia. Kemudian untuk nomor 3 itu ada pelemparan sebuah dadu. Yang ditanyakan itu berapa peluang munculnya mata dadu 2. Terus yang kedua itu berapa peluang munculnya mata dadu genap ya. Nah, NS-nya itu ada 6 karena pada dadu itu titik sampelnya 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian ini ya, misalkan A, ini kejadian muncul mata dadu 2. Pada dadu yang angkanya 2 itu kan hanya 1 ini ya. A itu 2, maka NA-nya sama dengan 1. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan yang B. Itu peluang mata dadu
genap. Mata dadu genap itu ada 2, 4, dan 6. Maka Na-nya sama dengan 3. Peluangnya sama dengan 3/6, sama dengan 1/2. Oke. Contoh selanjutnya. Ini 2 buah dadu dilempar undi sekali. Tentukan peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 4. Yang B, jumlah kedua mata dadu sama dengan 8. Pertama kita tentukan dulu NS-nya ya. Seperti kemarin ini NS-nya ada 36. Kemudian A itu kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 4. Maka A sama dengan, yang dijumlahkan sama dengan 4. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Maka Na-nya sama dengan 3. Peluangnya Na/NS sama dengan 3/36. Disederhanakan jadi 1/12. Oke, yang B, munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 11. Maka A-nya itu 5,6 ya. 6,5. Na sama dengan 2. PA sama dengan 2/36 sama dengan 1/18. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada 3 buah uang logam dilempar undi sekali. Tentukan peluang munculnya 2 gambar dan 1 angka. Yang B, paling sedikit 2 gambar. Banyaknya ruang sampel itu anggotanya ada 8, yaitu ini ya, AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Kemudian yang ditanyakan itu yang A, kejadian muncul 2 gambar. Kamu cari yang ada di sini yang G-nya ada 2. Oh, ini ketemu. AGG, GAG sama GGA. Na ada 3. Peluangnya sama dengan 3/8. Kemudian yang B itu muncul paling sedikit 2 gambar. Jadi paling sedikit 2 gambar. G-nya paling sedikit 2. Nah, tambah ini ya 3. G-nya 3. Jadi Na-nya sama dengan 4. Maka PA-nya sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Oke, contoh selanjutnya ini di dalam kotak itu berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambilnya bola berwarna putih? Kemudian yang B, bola berwarna merah. Dalam kotak itu ada 8 bola, jadi NS-nya ada 8. Kemudian yang A, kejadian terambilnya bola berwarna putih. Bola putihnya ada 5, jadi Na-nya sama dengan 5. Maka peluangnya 5/8. Dengan cara yang sama, yang B juga seperti itu ya. Bola merahnya ada 3, maka peluangnya 3/8. Kemudian ini soalnya mirip dengan yang tadi, tetapi pengambilannya lebih dari 1. Di kotak berisi 10 kelereng ya, 6 merah dan 4 biru. Kalau yang soal tadi itu kan ngambilnya satu-satu. Ini diambil 3 sekaligus secara acak ya. Tentukan peluang terambilnya semuanya berwarna merah. Yang kedua, 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, karena ngambilnya lebih dari 1, maka kita jawabnya pakai kombinasi. Ini ada 10 kelereng, diambil 3 kelereng. Jadi kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 faktorial
3 faktorial sama dengan 10 faktorial, 7 faktorial, 3 faktorial. Ini kan yang besar 7, jadi kita berhentinya nanti di 7 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini 7 faktorial, coret ya, habis. Kemudian 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 3 dengan 9 dapat 3, jadi 10 kali 3 ya. 8 dengan 2 dapat 4. Tadi 10 kali 3 kali 4 ketemu 120. Jadi NS-nya ada 120. Kemudian yang A itu terambil semuanya kelereng berwarna merah. Kelereng merahnya itu kan ada 6, mau diambil 3, jadi kombinasi 3 dari 6. Sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3, 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1. Ini coret dengan 6. 3 faktorial dengan 3 faktorial. Jadi masih 5 kali 4 sama dengan 20 cara. Maka NA-nya sama dengan 20. Peluangnya NA per NS 20 per 120 sama dengan 1/6. Oke, yang B juga caranya sama seperti tadi ya. Ini kan diambilnya 2 merah dan 1 biru, berarti kita ambil 2 merah dulu. 2-nya ada 6. Jadi kombinasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial bagi 4 faktorial kali 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial 2 faktorial atau 2 kali 1 ya. 2 kali 1 dengan 6 dapat 3. 3 kali 5, 15. Kemudian yang kelereng biru diambil 1 dari 4. Jadi kombinasi 1 dari 4 sama dengan 4 ya. Maka NA itu sama dengan merah kali biru. 15 kali 4 sama dengan 60. NA-nya sama dengan 60. Peluangnya sama dengan NA per NS. 60 per 120 sama dengan 1/2. Oke. Untuk contoh yang terakhir ini, Ibu punya kartu bridge ya. Kartu bridge itu sama dengan kartu remi ya. Itu akan diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambilnya kartu as berwarna hitam? Yang B, kartu bernomor ganjil. Kartu remi itu ada berapa ya nak ya? Kartu remi itu seberangkat ada 52. Tanpa jokernya ya, NS-nya ada 52. Kemudian yang A itu kejadian muncul kartu as berwarna hitam. Kartu as itu kan ada 4, tetapi yang 2 warna hitam, yang 2-nya warna merah. Jadi NA-nya sama dengan 2. Peluangnya 2/52 sama dengan 1/26. Kemudian yang B itu kartu yang bernomor ganjil. Nomor yang ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ada 5 ya, ada 5. Satu setnya ada 5. Kemudian di kartu bridge itu kan ada 4 set ya. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi peluangnya sama dengan 20/52 sama dengan 5/13. Seperti itu ya. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan dalam grup WA. Semoga yang kita pelajari bisa dipahami dan kelak bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.